Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3167, Kesiapsiagaan Dini. Semua orang menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani berbicara lagi, apalagi soal meminta perdamaian. Ye memandang orang-orang di depannya dengan dingin, dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan di matanya. Setelah ditempati oleh harimau itu selama beberapa waktu di kota Kekaisaran Iblis, sekarang para jenderal ini menjadi begitu lemah lembut dan tidak berdarah. Ye tahu bahwa berdiskusi dengan orang-orang ini tidak akan membuahkan hasil apapun, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kita semua turun, masing-masing menjalankan tugasnya, menjaga gerbang kota masing-masing, dan jika ada yang lolos, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Aku menurut. Semua jenderal itu mundur. Ye duduk sendirian di aula, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ayah, pada saat ini, Yisha berlari masuk, dan di belakang Yisha, Liu Ruyan dan banyak murid sekte Kuali Giok lainnya mengikuti. Putra, Isa, melihat putrinya, Yihe bergegas mendekat dan memeluknya erat. Selama ini, Yihe mengkhawatirkan keselamatan Yisha. Setelah bertukar salam dengan Yisha, Yihe memandang Liu Ruyan dan berkata, "Nona Liu, putri tertua dari sekte Kuali Giok. Endade, aku akan menyimpannya di hatiku. Jika sekte Kuali Giok membutuhkanku, aku pasti wajib melakukannya." Hanya saja pasukan kota Raja Mingli sedang menekan perbatasan, dan akan segera mengepung kota Yaohuangku. Jadi aku tidak bisa menghiburmu, dan kuharap kau pergi secepatnya, agar tidak terjebak. Petik 2. Kaisar Iblis Sihe. Kali ini aku membawa orang ke sini. Selain mengawal Putri Isa, aku juga datang untuk melihat apa yang terjadi. Di mana Anda memerlukan bantuan? Petik 2. Jika saya hanya melihat kota Kekaisaran Iblis jatuh ke dalam ketakutan dan tetap acuh tak acuh, Chen Ping akan mengetahui dan menyalahkan saya. Liu Ruyan berkata pada Yihe. Ketika Yihe mendengar ini, dia tersenyum kecut, dia tahu apa maksud Liu Ruyan. Sekarang Liu Ruyan adalah wanita Chen Ping, dan kota Kekaisaran Iblis juga menjadi mulut Chen Ping. Entah itu sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis, semuanya milik Chen Ping. Jadi sekarang yang mereka perlukan hanyalah bergabung. Kalau begitu terima kasih, Nona Liu. Yihe mengangguk, terima kasih. Tetua ketiga, Anda memimpin para murid dari sekte Kuali Giok untuk segera mulai memurnikan pil jika perang pecah. Korban jiwa tentu akan sangat banyak. Liu Ruyan memerintahkan kepada tetua ketiga. Baiklah. Tetua ketiga mengangguk. Nihang, Fang Su, kalian masing-masing akan membawa 10 murid untuk berpatroli di tembok kota. Begitu kalian menemukan yang terluka, segera berobat ke dokter di tempat. Petik 2. Ruyan Liu memesan lagi. Taati. Nihang dan Fang Su juga setuju. Saatnya memimpin. Melihat perintah Ruyan Liu yang tertib, Yihe juga memiliki harapan di hatinya. Dengan tambahan sekte Kuali Giok, korbannya pasti akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju besi tiba-tiba berlari masuk dari luar pintu. Semua orang berlumuran darah, dan mereka sangat malu. Setelah melihat Yihe, mereka semua berlutut dan berkata, "Raja Iblis, 5 tim yang kami kirimi surat, semuanya." Mereka semua dicegat dan dibunuh di tengah jalan. Hanya sedikit dari kami yang berhasil melarikan diri kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk meninggalkan jalan rahasia? Melihat ini, Yihe berkata dengan heran. Orang-orang dari kota Raja Mingli telah menyiapkan penyergapan secara rahasia.
dan mereka sudah mengetahui jalan rahasianya. Kata penjaga itu. Mendengar ini, Kaisar Iblis Sihe sangat marah. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, pengkhianat ini, Huben, pasti. Dia mengatakannya. Sekarang tampaknya seluruh kota Kekaisaran Iblis tidak memiliki rahasia lagi tentang Raja Li itu. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Isa. Saya mengirim orang keluar kota untuk menghubungi Kaisar Iblis dan kota raja lainnya untuk memberitahu mereka tentang situasi di sini. Pada saat itu, orang-orang ini pasti akan melihat keuntungan besar di sini, dan kemudian mengirim pasukan untuk datang. Pada saat itu, Raja Li tidak akan berani bertindak gegabah. Jika dia secara paksa menyerang kota Kekaisaran Iblis kita, itu akan menjadi pertempuran yang mematikan. Dan akhirnya Snipe dan Kerang akan bertarung demi keuntungan nelayan. Saya ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Raja Li mundur. Aku tidak menyangka orang ini akan bersiap. Yihe mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 3168. Semua dalam satu sapuan. Yihe, serahkan masalah ini padaku. Aku akan berbicara dengan orang-orang tua itu dan membiarkan mereka mengirim pasukan. Saat ini, Huo Feng masuk dan berkata. Melihat Huo Feng, Yihe ragu-ragu dan berkata, jika sebelumnya, tidak masalah bagimu untuk maju, tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota Kekaisaran Iblis, kan? Huo Feng dulunya sangat kuat, tetapi setelah terlempar ke dunia biasa, kekuatannya turun drastis, dan sekarang dia berada pada level tubuh gabungan. Jika dia ingin meninggalkan kota Kekaisaran Iblis, Raja Li pasti tidak akan setuju. Jangan khawatir, Raja Li pada dasarnya curiga, dan dia tidak akan langsung menghentikanku saat dia melihatku. Berapa lama kota Kekaisaran Iblismu bisa bertahan? Barang-barang lama lainnya ada di tempat lain. Daratan jauh, dan butuh waktu bagi saya untuk datang dan pergi. Petik 2. Huo Feng bertanya pada Yihe. Aku masih memiliki 100.000 tentara di kota Kekaisaran Iblis, dan dengan lingkaran sihir di sekitar kota Kekaisaran Iblis, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan selama 10 hari setengah bulan. Kata Yihe, itu bagus, tunggu kabar baikku. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia melompat dan berubah menjadi Huo Feng. Phoenix terbang keluar kota. Melihat burung Phoenix api langsung berubah menjadi burung Phoenix api. Mata Isha langsung melebar, dan dia berkata tidak percaya. Ayah, ini bukan itu. Ya, dia adalah Huo Feng. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya tidak menyangka dia akan terlempar ke dunia sekuler. Sekarang Chen Tuan adalah penguasa Huo Feng. Petik 2. Sebelum Isha selesai berbicara, Yihe mengangguk dan berkata, apakah Chen Ping pemilik burung Phoenix api ini? Ekspresi Isha bahkan lebih sulit dipercaya. Dan pada saat ini, burung Phoenix api membubung ke langit, sayapnya menyala, melambai terus-menerus. Li Xing sedang melihat kota Kekaisaran Iblis di depannya di puncak bukit beberapa mil jauhnya dari kota Kekaisaran Iblis, dengan sedikit rasa puas diri di wajahnya. Karena tidak butuh waktu lama bagi kota Kekaisaran Iblis ini untuk dianeksasi oleh kota Raja Mingli mereka. Pada saat itu, dia akan bisa menjadi raja di kota Kaisar Iblis, dan dia bahkan bisa menahan Isha di bawahnya. Alasan mengapa Li Xing tidak melakukan apapun ketika Huben mengendalikan kota Kekaisaran Iblis adalah karena dia ingin mengandalkan Li Xing untuk menyingkirkan para fanatik dan penguasa kerajaan di kota Kekaisaran Iblis. Kemudian dia memikirkan cara untuk membunuh Huben, sehingga dia bisa mendapatkan kota Kekaisaran Iblis tanpa pertumpahan darah. Sayang sekali dia tidak menyangka Yihe akan kembali ke kota Kekaisaran Iblis begitu cepat, membunuh Huben,
dan memulai yang baru. Ambil kembali kendali. Tuanku, anggota Sekte Kuali Giok telah mengantar Putri Naisa ke kota, dan saya memerintahkan semua bawahan saya untuk bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Saat ini, seorang jenderal dari Wang Cheng melangkah maju dan berbisik kepada Li Xing. Hahaha, sekarang Sekte Kuali Giok mengikuti Yisha ke kota, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Hei. Mereka pasti mengira mereka bertindak diam-diam dan memasuki kota Kekaisaran Iblis secara diam-diam, tapi kami tidak mengetahuinya. Petik 2. Seperti yang diketahui semua orang, saya sengaja membiarkan mereka masuk, agar saya bisa menangkap mereka semua sekaligus dan menangkap penyu di dalam guci. Ke atas. Petik 2. Li Xing tertawa terbahak-bahak. Singer, kenapa kamu begitu bahagia? Raja Li perlahan keluar dari tenda, diikuti oleh mereka. Hu Yixiao, ayah, sebagian besar anggota Sekte Kuali Giok telah mengantar Yisha ke kota Kekaisaran Iblis, kita bisa melakukannya kapan saja. Terserang. Petik 2. Li Xing berkata pada Raja Li. Sekte Kuali Giok memang ada di sini. Raja Li tersenyum dingin, lalu memandang Hu Yixiao di belakangnya dan berkata, Elder Hu, selanjutnya kamu bisa pergi ke Sekte Kuali Giok dan mengalahkan Sekte Kuali Giok dengan mudah. Tapi jangan lupa berjanji padaku jika kamu menjatuhkan Sekte Kuali Giok. Jangan khawatir, Raja Li, saya memenangkan Sekte Kuali Giok, dan saya pasti akan mematuhi Raja Li di masa depan. Sumber daya juga tersedia untuk digunakan Raja Li kapan saja. Petik 2. Hu Yixiao mengangguk dan membungkuk seperti anjing pesek dan berkata, hahaha, Li Wang melambaikan tangannya, ayo, aku mengirim ratusan penjaga untuk menemanimu. Hu Yixiao pergi dengan beribu terima kasih. Bab 3169, Serangan. Saat Hu Yixiao pergi, Li Xing melihat nyala api terbang dari langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Ayah, lihat cepat, seseorang telah melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis, mungkin mereka akan menyelamatkan tentara. Li Xing buru-buru menunjuk api di udara dan berkata. Ketika Raja Li mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan alisnya juga berkerut. Ayah, apakah kita ingin mencegat? Li Xing melihat Raja Li tidak berbicara, jadi dia bertanya lagi. Namun Raja Li masih tidak berbicara, matanya tertuju pada nyala api. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan hentikan aku. Ayah, kenapa kamu tidak menghentikannya? Pasti penyelamat yang dikirim oleh kota Kekaisaran Iblis, yang mengira ada kekacauan. Api, kami tidak tahu. Li Xing bertanya dengan bingung. Itu bukan seseorang dari Demon Imperial City itu. Kata Li Wang. Fire Phoenix. Li Xing terkejut sesaat, lalu menarik napas dan berkata, kalau begitu, Fire Phoenix telah ada selama bertahun-tahun. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa Chen tiba-tiba muncul di kota Kekaisaran Iblis? Mungkinkah? Jangan menebak-nebak, ini pasti tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak peduli kenapa Huo Feng ada di sini. Segera. Perintah untuk turun dan bersiap menyerang. Petik 2. Raja Li berkata dengan mata dingin. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk saat ini. Jadi dia tidak ingin menundanya. Li Xing mengangguk, lalu berdiri di puncak gunung dan menamparkan telapak tangannya, yang langsung meledak di udara. Suara ledakan secara langsung menyebabkan pasukan kota kerajaan di bawah gunung bergerak. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai berbaris menuju kota Kekaisaran Iblis. Kaisar Iblis ini tidak baik, pasukan kota Raja Mingli sudah mulai menyerang. Seorang penjaga bergegas melapor. Ketika Ye Yao Huang mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening, lalu dengan cepat keluar dari aula dan menaiki menara.
Melihat dari kejauhan, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli bergerak maju dengan seragam. Di depan pasukan ini, ada berbagai jenis monster yang mengaum terus-menerus. Ye tahu bahwa ini adalah barisan depan kota Raja Mingli, dan mereka hanya menyerang secara tentatif. Jika Demon Imperial City tidak berani menghadapi serangan tentatif lawan, pasti akan berdampak besar pada moral cincin. Tetapi jika Anda pergi keluar kota untuk berperang, Anda akan kehilangan pasukan Anda dengan sia-sia. Yang diinginkan Ye adalah menunda waktu, berharap Wu Feng akan memberi tahu Kaisar Iblis dan Wang Cheng lainnya sesegera mungkin. Yisha melirik ke arah Ye, mengetahui apa yang ayahnya ragukan, jadi dia meraung panjang. Segera, sesosok tubuh datang ke sisi Yisha. Orang ini adalah Lang Feng yang berbulu. Lang Feng, aku perintahkan kamu untuk memimpin kawanan serigala dan memblokir serangan lawan. Yisha memerintahkan pada Lang Feng. Mematuhi. Lang Feng menerima pesanan itu tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin mengandalkan serigala untuk menghentikan puluhan ribu pasukan lawan. Tetapi Lang Feng tahu bahwa dia sudah mati. Tanpa ragu-ragu, Lang Feng berbalik dan hendak melompat keluar kota. Yisha berkata dengan tatapan mata yang tak tertahankan, Lang Feng, perhatikan keselamatan. Lang Feng tidak berbicara, hanya mengangguk dan melompat turun. Saat Lang Feng melompat ke bawah, lolongan serigala keluar dari mulutnya. Diiringi lolongan serigala, ribuan serigala iblis melonjak dari segala penjuru kota. Serigala iblis ini memamerkan gigi mereka dan menyeringai di depan gerbang kota. Ayah, apa yang sedang dilakukan kota kekaisaran iblis ini? Apakah kamu ingin menghentikan pasukan kami dengan mengandalkan serigala iblis ini? Tanda tanya petik 2. Itu konyol. Sudut mulut Li Xing sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan. Tapi Raja Li memiliki mata yang dalam, tapi ekspresinya tidak santai. Serigala-serigala ini bukan untuk menghalangi pasukan kita, tapi untuk meningkatkan moral. Raja Li berkata perlahan, apa maksudmu? Li Xing tidak mengerti maksudnya. Serigala iblis ini tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak mundur, hanya melakukannya demi Kaisar Iblis. Para sersan di kota mengawasi dan meningkatkan semangat mereka. Sepertinya Ye ini juga cukup kejam untuk membiarkan kelompok bawahannya dimusnahkan untuk meningkatkan moral. Raja Li berkata dengan kagum,